Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bina Putra dan halo juga teman-teman media sosial kita. Kembali lagi dengan saya Siti Sela atau Sela dalam podcast Oscar atau obrolan santai kampung belajar. Nah teman-teman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah jadi hari ini SMA Bina Putra sedang mengadakan kegiatan festival film di SMA Bina Putra. Nah, berbagai inspirasi, berbagai genre-genre di film SMA Bina Putra kita tampilkan di SMA Bina Putra. Nah, kebetulan kita juga kedatangan tamu nih. Tamunya sangat berharga banget. Kita kenalin dulu ya. Tamunya penasaran kan? Yuk langsung aja. Selamat datang, Kak Kiki. Halo, terima kasih Sela ya udah mengundang Sela dan SMA Bina Putra sudah mengundang saya ke festival film Bina Putra ya. Seru banget nih, tadi saya udah nonton 7 film ya. Kita lagi deg-degan menanti siapa yang menang ya. Iya, nominasinya ya. Maaf ya Sela, ini jadi saya mau nanya nih. Iya, nggak apa-apa. Saya nanya duluan. Ini ngomong-ngomong seru banget, udah berapa kali sih sebenarnya sih festival ini? Boleh. Kita udah festival film 3 kali dong, Kak. Oh, 3 kali. Iya. Kapan aja itu? Pas Sela kelas 10, kelas 11, sama ini kelas 3. Oh, jadi tahunan ya? Iya, setiap tahun kita festival film. Gimana sih ini ceritanya kalau festival film itu per kelompok atau per kelas atau gimana gitu? Nah, per kelas. Nah, setiap kelas kita juga punya nama kelas masing-masing nih teman-teman. Jadi untuk kelas Ela dulu ya Kak. Kelas Ela namanya itu Ultimate Class. Nah kita itu judulnya Pitutur. Kan tadi Mbak jadi Mbak aja. Ya apa-apa, Mbak dan Kakak sama aja. Iya. Jadi kita genrenya tuh ngambil horor. Yang tadi kita nonton sama-sama tuh yang film judulnya Pitutur. Gitu. Tentang kita nyeritain sekelompok siswa di SMA Bina Putra. Jadi ceritanya kita di sekolahnya di luar kota gitu ya, karena kita kan kampung belajar, tapi kita pakai yang skrip itu. Kita ke kampung nih ya, kita melakukan kerja bakti sosial membersihkan musola. Kita ajak warga-warga di sana. Nah terus mungkin karena mereka itu udah terlalu kesorean, jadi mereka diajakin buat nginep di kampung di sana, Bu. Jadi Bu, Mbak. Gak apa-apa ya, santai. Jadi apa nih manggilnya biar santai gitu? Aku sih biasanya banyak yang panggil kakak. Tapi terserah aja mau mana. Kakak aja berarti kakak. Nah, kita terus ceritanya langsung ke penginapan. Dan di penginapan itu ya lumayan emang rumahnya kumuh. Terus jarang nggak diisi sama siapa-siapa. Di situ ada penunggu rumah itu. Oke. Terus ini memang sebenarnya si film ini ya, festival film ini temanya horor atau ada tema tertentu sih? Jadi bebas temanya. Ada tema tentang percintaan mungkin. Ya ada percintaan kayak gitu, tema romantis ya kayak gitu. Terus soft gitu, bahagia atau gimana. Tapi kita ngambilnya horor kayak gitu. Benang merah dari festival film ini apa? Kalau nggak salah katanya apa tuh yang sekarang lagi ngetop di kalangan sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka? Profil pelajar Pancasila. Iya. Itu boleh dijelasin nggak sih? Oke. Sebenarnya padahal Kak Kiki ya yang Kak Kiki kan gimana? Tapi saya kan katanya mau cerita nih. Iya boleh. Aku dengerin salah cerita juga. Sekarang aku jadi sebagai siswa nih ya, tentang profil pelajar Pancasila di depan orang penting, orang-orang yang peduli pendidikan nih, Kak Kiki. Nah, jadi profil pelajar profil itu tuh masuk ke dalam festival film di mana kita bernaral kritis, kita mengerjakan skrip sama-sama, itu termasuk. Nah, terus jangan lupa kita juga di situ ada sholatnya kayak gitu, masuk ke profil yang pertama. Nah, terus di situ juga apa tuh beriman, bertakwa, bertakwa mulia ya. Gitu. Terus kita juga
Di situ ada bergotong royong, itu tuh yang scene kerja bakti sosial membersihkan musola, nah itu Oke, oke. masuk. Heeh. Terus ada mandiri, itu bergotong royong sama kayak gitu. Itu sih Oh, Kak. oke, oke. Nah sekarang Kak Kiki nih, kan tadi Kak Kiki udah nonton kan? Saya mau tanya, udah nonton ketujuh film? Udah dong. Semuanya Udah. keren-keren loh Oke. teman-teman. Nggak nyangka ya, ternyata anak-anak SMA ini udah pada bisa bikin film. Ini kayaknya sangat menjanjikan ya sebagai filmmaker di masa depan ya. Padahal hanya modal HP loh. Jadi ini kalau ada yang kayaknya Sela, kita juga ini ya menyemangati teman-teman, jangan pernah berpikir dengan keterbatasan alat terus kita nggak bisa berkarya ya. Iya. Ternyata pakai HP juga bisa Pakai ya. HP bisa. Gimana tadi Sela mau nanya apa? Nah, menurut Kak Kiki nih, kan itu kan kita festival film, ada nggak sih hubungannya sama profil pelajar Pancasila atau yang Kak Kiki apa PMM ya? Oh Platform iya, tempat Merdeka. kerja saya Iya. di platform Merdeka. Iya, yang pertama tentunya ya, kalau ini menurut saya pribadi ya Iya, teman-teman, film itu adalah merupakan cara tercepat untuk mewujudkan sebuah dunia impian kita gitu. Misalnya Sela tuh pengen hidup yang kayak apa sih? Pengen lingkungan yang seperti apa sih sebenarnya? Saya sebenarnya orang yang lumayan introvert. Jadi pengen dunia yang seperti apa nih? Nah, saya pengen dunia yang bisa membuat saya tuh lebih lebih bisa jadi berani, pemberani kayak gitu. Terus kita tuh tahu kalau karakter kita tuh bisa membuat atau sikap kita tuh bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke. Itu bagus banget Sel kan. Berarti kalau gitu Sela kepingin punya dunia yang damai, aman. Iya. Siapapun diterima, dihargai gitu ya. Iya, betul. Nah, dan seringkali mungkin orang masyarakat tuh nggak seperti yang saya impikan. Nah, tapi melalui film nih ya, melalui film saya ngelihatnya tadi tuh teman-teman bisa kok mewujudkan itu gitu dan paling nggak mulai mengajak ngasih kesadaran ke orang-orang, oh iya ya, ternyata enak loh hidup yang damai itu. Ternyata diterima tuh rasanya nyenengin banget ya. Iya. Diterima, dicintai apa adanya tuh oleh orang-orang yang penting bagi kita, oleh orang tua, oleh saudara, oleh sohib-sohib tuh penting. Tadi banyak tuh kakak lihat ya film-film yang dia tuh mengutamakan kayak nilai-nilai kebersamaan. Kebersamaan Ada tadi yang persahabatan gitu ya, apa namanya? Ketika sahabatnya tuh lagi tersesat jalan, gimana dia berusaha ngingetin. Terus yang film kelompoknya Sela tuh yang Pitutur, gimana kalau kita apa namanya anak muda nih punya kepedulian sosial, bantuin bersih-bersih. Terus ini kan horor ya. Nah horor itu kan dia digangguin gara-gara apa tuh tadi tuh dia digangguin gara-gara etika. Dia nggak punya etika. Nah jadi ternyata penting juga gitu ya, dengan cara yang menarik gitu, bahwa bisa aja ternyata yang kita lakukan nih mengganggu orang lain atau bahkan mengganggu makhluk lain. Iya betul. Gitu sih setannya mungkin dia sih nggak ada niatan jahat tapi dia ngerasa terganggu ya gara-gara ada yang nggak punya etika. Jadi menurut kakak sih ya film itu bagus banget loh buat bikin apa ya menimbulkan kesadaran. Iya. Gitu. Jadi kayak ngasih inspirasi buat orang-orang. Oh iya ya begitu ngeliat Pitutur. Oh iya ya. Udah kalau pergi-pergi jangan suka sompral kelakuannya. Iya benar, apalagi itu di negeri orang lain. Nah iya benar di tempat orang lain ngomongnya sembarangan, ngomongnya kasar. Itu apa namanya kelompoknya Sela tadi tuh ngajakin kita untuk peduli lingkungan. Gitu untuk sadar diri, untuk selalu menjunjung adab dan etika. Ada juga yang kelompok mengajak ke pertemanan lah, bagus banget. Jadi ini menurut aku sih bagus banget ya, sangat oke dan kaitannya sama platform mereka mengajar juga sama sih. Iya. Mungkin kalau Sela gitu ya, cuma mengajakin orang di sekitar, ya paling terbatas. Sela temennya berapa orang sih sekelas?
25 digabung sama 25. cowok kayak gitu. Ya, teman-teman ada 25 orang. Satu sekolah berapa orang? Berapa ratus paling ya? Iya, berapa ratus. Tapi kalau misalnya tadi Sheila bikin video, bikin sebuah tayangan, lalu mungkin diupload di media sosial Iya. atau seperti di sebuah platform teknologi gitu ya, akan lebih banyak nih bisa menjangkau orang dan bisa lebih banyak juga mengajak orang untuk kebaikan. Iya. Tadi Sheila bilang kan pengen hidupnya bermanfaat ya, sikapnya bermanfaat. Nah ini melalui video ini bisa ngajak banyak orang kan. Kalau Sheila film favoritnya? Sheila lebih suka horor. Horor. Ya, cuma ini sedikit cerita aja ya sama Kak. Sheila suka nonton drakor. Gitu. Oh drakor ya. Sheila lebih suka tuh action sama horor. Nah, bayangin drakor kan film Korea. Iya. Tapi ternyata bisa dinikmati nih oleh seorang Sheila di Kopo gitu ya. Jadi bayangkan film itu juga bisa menjangkau seluas-luasnya. Kita nggak pernah tahu loh seberapa luas jangkauannya. Jadi itu aku senang banget tadi begitu diundang kan, dapat undangan dari Bina Putra gitu. Nanti ketemu ya sama Sheila gitu. Ini salah satu siswa kita nih yang berprestasi langsung. Oh, oke. Dan begitu melihat karya teman-teman, wow, wow. Jangan dibayangin film yang sempurna kelas Citra atau Oscar teman-teman. Tapi justru itu yang menarik gitu ya. Walaupun mungkin kita tuh jangan menuntut sempurna gitu ya, nggak harus langsung sempurna. Tapi yang paling penting tadi semua kelompok itu menunjukkan apa ya, profil pelajar Pancasilanya itu gitu loh, itu yang keren banget. Ya, jadi kita apa ya, dari pembuatan film kita dapat termasuk ke profil pelajar Pancasilanya. Oh gitu ya. Nah, emang kalau Sheila sendiri ya, jadi penasaran nih kan ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Ada nggak sih perbedaan sebelum dan sesudah pembuatan film nih, perubahan sikap atau perubahan lingkungan nih, pertemanan? Oke, jadi pas sebelum tuh kayak ngerasa biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Terus kita belum bisa memunculkan jiwa-jiwa karakter dan ide-ide kita. Nah, semenjak kita pembuatan film, kita bisa tahu teman-teman, kita dilatih untuk bekerja sama, bergotong royong, kita buat ide-ide, kita inspirasikan dari internet, kita sama-sama satukan ide-ide kita masing-masing dan menjadikan film kayak gitu. Terus saya juga ngerasa semenjak pembuatan film tuh seru banget. Kita kerjasama kayak gitu, bergotong royong, itu termasuk juga ke dalam profil pelajar Pancasila. Oh keren kan teman-teman. Jadi kalau ini boleh kasih saran ya, boleh, baik ke Sheila maupun ke teman-teman, mulailah berkarya gitu dan selalu berangkatnya tuh dari apa ya kebaikan yang bisa saya bagi gitu buat orang banyak gitu. Dengan kita mungkin banyak orang ingin terkenal ya, tapi kadang-kadang caranya salah. Iya, betul banget. Mereka hanya sekedar cari viral, cari sensasi, terus kadang-kadang membahayakan diri sendiri, mempermalukan diri sendiri, atau merendahkan diri sendiri. Nah, kalau kalian mau terkenal, tapi juga sekaligus punya dampak yang bagus, tirulah teman-teman di SMA BP nih, di SMA Bina Putra Kopo. Kenapa? Karena mereka mengajaknya lewat film yang menarik gitu. Jadi mereka membagikan hal-hal yang baik gitu ya, mengajak teman-teman untuk menyadari kebaikan gitu melalui film, bukan melalui ya sekedar posting-posting yang mungkin ya maaf ya hanya sekedar goyang-goyang atau mungkin ikut tantangan yang menyusahkan diri sendiri atau menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi wah keren banget ini. Ini siapa sih sebenarnya yang menggagas festival ini? Mungkin karena emang guru-guru di SMA Bina Putra itu udah dari dulu menerapkan sistem profil pelajar Pancasila. Jadi kita sudah ya mungkin karena emang guru-gurunya
yang biasa membuat gitu ya. biasa. Jadi kita juga ngerasa oh udah biasa, tapi emang tahun ini tuh lebih wow, lebih seru gitu Apa yang bikin wow memangnya? Jadi Karena pengen tahu. dari film-filmnya tuh udah beda-beda sekarang mah. Jadi kayak mereka tuh kayak filmnya juga seru banget Kak kali ini lah gitu. Nggak kayak dulu lah ya. Eh, tahun ini tuh pokoknya filmnya seru banget, menarik banget. Kak Kiki tadi udah lihat kan sama kita, Iya. lumayan seru kan. Nah terus karena kita sudah menerapkan itu dari dulu, jadi kita udah terbiasa, kita mengolah lagi, jadi lebih menarik, jadi lebih seru buat Oke, penonton jadi juga. semakin tahun semakin baik gitu ya. Iya. Wow, keren banget. Jadi sekali lagi teman-teman, ingat selalu untuk menebarkan kebaikan dengan cara yang fun, ya, dengan cara yang fun dan juga teknologi itu sangat bermanfaat untuk menebarkan kebaikan. Mari kita gunakan teknologi itu hanya sebagai alat. Silakan teman-teman gunakan untuk menebar kebaikan seluas-luasnya. Oke, Kaki, karena kita udah terlalu lama ini asik ngobrol ya. Oh iya, waktunya udah kan kita mau awarding ya. Iya, benar. Oke, thank you banget ya. Saya sudah diundang ke sini. Thank you sekali lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, kita tutup. Terima kasih buat Kak Kiki yang telah datang hadir ke SMA Bina Putra dan mau ngobrol sama Sela di sini di podcast Oscar. Oke, kita tutup. Terima kasih kepada teman-teman Sobat Bina Putra dan teman-teman media sosial yang sudah bergabung dalam kegiatan Oscar ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.